Alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita sehat, yang mengaruniakan kita sempat, yang mengaruniakan kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Semoga ini kebaikan-kebaikan ini menjadi pertanda baiknya kita nanti di alam kubur, baiknya kita nanti ketika dibangkitkan, baiknya kita nanti setelah melakukan segala sesuatu yang terjadi di padang mahsyar. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bukti keseriusan kita akan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Menjadi bukti kalau kita ini orang-orang yang selalu pengen tahu, selalu mau mendekat, selalu mau mencari tahu tentang perkara-perkara yang Allah Ta'ala titipkan lewat lisan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita masih ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ila babil Jum'ah, masih di dalam adabnya hari Jumat. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa aktsiris salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi khassah. Kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu Al-Imam Ghazali menganjurkan kita berbagai macam perkara. Wanti-wantinya beliau kalau berangkat Jumatan yang rapi, yang bersih, pakai minyak wangi, pakai baju kalau bisa warnanya putih, ya. Kalau pakai baju ini tapi khusus untuk mereka-mereka yang berangkat Jumat. Kalau untuk para perempuan di rumah, ya tidak apa-apa, mandi bersih-bersih, niatnya menghormati hari Jumat, bukan niat mandi Jumat. Bukan niat mandi Jumat. Karena kalau niat mandi Jumat itu hukumnya di madhabnya Imam Syafi'i sunnah muakkadah, tapi kalau di madhabnya Imam Malik hukumnya wajib. Jadi mandi Jumat itu mandi Jumat yang dimaksud di sini mandi ketika mau melaksanakan sholat Jumat. Itu ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Karena Rasulullah pernah mengatakan ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muslim. Jadi orang berangkat sholat Jumat itu sebelumnya mandi itu hukumnya wajib. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i hadis ini bukan berarti wajib yang memang kalau enggak dilakukan dosa, enggak, karena mandi itu termasuk sesuatu yang sifatnya itu ada, termasuk sifatnya itu kebiasaan. Gitu. Mandi itu kan suatu kebiasaan. Aduh ndak enak apa-apa bentino nggak adus. Nggih napa mboten? Enak sing ndak adus. Jadi kan setiap hari kita mandi. Jadi menurut Imam Syafi'i maksudnya Rasulullah sih di sini Rasulullah pengen nekankan kalau mau berangkat sholat Jumat sing resik, yang bersih, yang sudah mandi biar nggak ganggu jamaah yang lainnya. Karena dilaksanakannya waktu duhur. Waktu duhur itu kan tengah-tengahnya orang kerja. Orang kerja itu biasanya tengah hari istirahatnya duhur niku. Berarti apalagi zaman dulu nggak ada deodoran, nggak enek yang biar baunya ketek itu nggak kecut. Dah neo istilahnya misalkan kuli-kuli bangunan berangkat-angkat sembarang-barang, semek dingenek netok bangun Jumatan, itu sebelah lah. Ini luar biasa, gitu. Wong bahkan kok seperti itu saja. Rasulullah kalau orang yang mau berangkat sholat Jumat kok sebelum sholat Jumat itu misalkan mau makan bawang yang mentah atau berambang yang mentah, yang kalau dimakan itu kan baunya nempel di mulut. Atau kalau orang Indonesia geseng baunya menyengat-menyengat, pete misalkan, apa jengkol, lendak ngono mak duren, itu sikat gigi sebelum berangkat itu hukumnya jadi wajib. Jadi sikat gigi sebelum berangkat, kalau sebelumnya itu makan hal-hal yang sifat baunya itu menyengat, itu
hukumnya menjadi wajib, atau bersiwaknya itu hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau Imam Malik ngambil dohirnya hadis, ngambil dari perkataannya Nabi bilang wajib ya wajib. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i karena mandi ini termasuk suatu kebiasaan, nah ini bukan wajib yang kalau nggak dilakukan dosa, tapi sesuatu yang sunnahnya itu sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi khusus untuk yang berangkat sholat Jumat. Dan mandi Jumat itu bisa dilakukan habis setelah subuh pun sudah bisa. Ya, jadi misalkan kalau anak-anak sekolah Jumatannya di sekolahan, pagi mau berangkat sekolah itu niat pisan mandinya itu niat mandi wajib Jumat atau mandi sunnahnya Jumat, maka itu juga sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Kalau ibu-ibu gimana ya, mandi aja, mandi niatnya hormat hari Jumat. Nggih, sak rambut-rambut kalau sudah mandi hukumnya wajib atau mandi hukumnya sunnah itu berarti ngalirkan air ke seluruh badan. Ngalirkan air ke seluruh badan. Maksudnya semua tempat itu harus kena air. Sama kayak pian kalau mau mandi sunnah Idul Fitri, mandi sunnah Idul Adha. Nah itu gimana mandi sunnahnya? Orang keramas apa oleh? Ya berarti bukan mandi sunnah itu namanya. Karena nggak menyempurnakan basuhan yang dapat pahala mandi penghormatan hari, termasuk hari Jumat. Setelah itu juga mau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha atau mandi sunnah yang lainnya. Mandi sunnah yang lainnya itu kayak mandi setelah mandikan jenazah. Nah, mandi setelah mandikan jenazah ini kan hukumnya sunnah. Gimana mandinya? Yoroto kabeh kena banyu, keramas. Jadi kayak kita mandi setelah haid, seperti kita mandi setelah haid, cuman niatnya yang beda. Kalau setelah haid mandinya namanya mandi wajib, niki mandinya mandi sunnah. Dan banyak sekali mandi sunnah. Mau masuk Mekah sunnah mandi, mau pergi ke Mina sunnah mandi. Yang berkaitan sama ibadah haji itu banyak kesunahan bagi kita untuk melaksanakan mandi. Banyak kesunahan untuk mandi. Nah, setelah itu juga mandi bersih-bersih pakai sesuatu yang rapi, terus berangkat bisakinah wal waqar. Berangkatnya itu sing tenang, ora usah ngenteni khotipe wis munggah lagi blayu. Jadi akhirnya enggak dapat maknanya Jumat, enggak dapat maknanya Jumat. Setelah itu duduk yang rapi, dengarkan, bahkan dikatakan kalau kita duduk Rasulullah mengatakan ansit, kalau kamu duduk dengarkan khutbah Jumat itu yang tenang, yang hatinya itu hadir. Jadi ansit itu di atasnya asmi, isma. Kalau denger tok pakai telinga itu namanya sami ayasma, denger itu. Sami'na, misalkan kita ngomong sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Tapi kalau di sini di dalam Jumat ini Rasulullah mengatakan ansitu. Mesti kan dibilang ansitu wasma'u, rahimakumullah. Maksudnya apa ansitu itu? Dengar yang bukan cuman telinganya yang dengar, tapi hatinya hadir. Fokus telingamu, hatimu, pikiranmu fokuskan di dalam khutbah tersebut untuk mendengarkan khutbah tersebut. Katanya Nabi, orang yang mainan kerikil mek mindah tak gini faqat lahu. Berarti dia sudah enggak dapat istilahnya dia sudah lalai. Dan orang yang lalai ketika khutbah la Jum'atalah. Katanya Nabi, enggak dapat pahalanya Jumat. Nggih, mek ngono tok, mek ngene tok. Nah, makanya kalau orang negur orang ketika Jumat niku ketika khutbah itu mau negur orang, misalkan ada orang rame ngoten. Kita negurnya itu cukup enggak usah menang. Terus podo iki enggak untuk pahala, Jadi cukup pakai isyarat saja. Karena saking pentingnya Jumat itu sendiri. Dan Jumat itu hadiahnya Allah Ta'ala. Dari Jumat itu hadiahnya Allah Ta'ala untuk umat Islam. Yang sampai dikatakan sama Nabi Muhammad, innal Jum'ah sayyidul ayyam. Jumat itu pemimpinnya hari
yang bahkan keafdoliahannya itu mengalahkan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Kita lihat gimana semangatnya orang ketika nyambut Idul Adha, Idul Fitri. Tapi ketemu Jumat kan biasa-biasa aja. Karena ketemunya setiap minggu, ya karena ketemunya setiap minggu. Padahal afdolnya hari Jumat kalau dibandingkan sama hari raya Idul Adha, Idul Fitri masih tinggian derajatnya hari Jumat. Oke. Jadi Pak, istilahnya keafdoliannya di sisi Allah Taala itu lebih tinggi. Itu hadiahnya Allah untuk umat Islam. Oke, hadiahnya Allah Taala untuk umat Islam. Orang Kristen punya hari Minggu. Oke. Orang Yahudi punya hari Sabtu. Kalau orang Islam 3 hari rentetan ini jadi hari-hari yang mulia. Oke. Yang paling mulia di antara 3 hari ini yang mana? Hari Jumat. Oke. Hari Jumat. Jadi yang eman, kalau kita nggak ngapa-ngapain di hari Jumat atau meninggalkan hari Jumat berlalu begitu saja, nggak ada bedanya sama hari-hari yang lainnya. Nah ini eman-eman sekali, eman-eman. Jadi hidupkan rohnya hari Jumat itu. Entah itu pakai wangi-wangian, entah itu pakai merapikan rumah dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting lagi pakai ibadah, pakai ibadah. Jadi bersih-bersih, setelah itu berangkat Jumatnya yang semacam itu. Setelah itu juga disunnahkan untuk memperbanyak sholat. Termasuk diantaranya adalah baca surat Kahfi. Jadi kesunahan baca surat Kahfi itu aslinya bukan di luar sholat tapi di dalam sholat. Asalnya itu ada di dalam sholat. Minas sunnah anta qra fi 4 rakaat surah. Jadi baca 4 hari Jumat itu usahakan untuk melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Rakaat pertama baca surat Al-An'am, rakaat kedua baca surat Kahfi, rakaat ketiga baca surat Toha, rakaat keempat baca surat Yasin. Tapi lek wong kene kaya samaput nggih. Nek dijak maca iki neng jero salat nggih. Tapi katanya fa'ilam takdir, kalau kamu enggak mampu nggih tetap 4 rakaat, tapi rakaat pertamanya baca surat Yasin, rakaat keduanya Alif Lam Mim As-Sajdah, rakaat ketiganya Hamim Ad-Dukhan, rakaat keempatnya surat Al-Mulk. Niki wis didiskon nggih dari yang sebelumnya. Tapi ya panggah tuh. Kalau enggak bisa juga nggih, kalau enggak bisa juga di dalam salat, ya sudah di luar sholat, tapi surat-surat ini kalau bisa dibaca. Jadi Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Toha sama Yasin. Nah, Yasin karo Kahfi insya Allah orang-orang istilahnya wes ngamalne lah gitu. Yasin sama Kahfi. Nah, kalau nggak bisa yang ditambahannya Al-An'am, karena Al-An'am juga lumayan panjang, ganti dengan Alif Lam Mim As-Sajdah sama Hamim Ad-Dukhan. Niku mek 2 lembar. Jadi nggak sebanyak Yasin bahkan. Sama seperti surat Al-Mulk lah 2 lembaran. Alif Lam Mim As-Sajdah sama Hamim Ad-Dukhan. Wala tadakira hadhihi surah Lailatul Jumu'ah fa fiha fadlun katsir. Katanya beliau jangan ditinggalkan baca surat-surat ini karena di dalamnya ada fadilah yang luar biasa. Utamanya dari 4 surat ini yang paling utama mana? Surat Al-Kahfi. Karena katanya Nabi, orang yang baca surat Kahfi malam Jumat atau hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya dia dapat cahaya yang yasta ilas sama. Jadi cahaya dari dalam dirinya ini tadi naik sampai ke atas langit, itu sampai ngelindungi dia sampai Jumat berikutnya. Kalau Jumat berikutnya dia baca Kahfi lagi, terus sambungannya ke atas ini terus-terusan bersinar, istilahnya seperti itu. Setiap minggu kita baca Kahfi, maka itu akan menjadi sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditinggalkan. Wa man la yuhsin dzalik, kalau enggak mampu juga enggak iso kok surate dawa-dawa angel dan lain sebagainya, falyukthir qiraah suratal Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin. Wes tasbih diputar terus, yang dibaca surat Al-Ikhlas terus. Baca surat Al-Ikhlas, kulhu mosok ndak iso gitu.
kulhu, baca kulhu sebanyak mungkin, ya sebanyak mungkin. Iso 100, iso 200, bisa 500, bisa 1000, nggih. Jadi hari Jumat itu bikin target diri, nggih, bikin target untuk diri sendiri. Aku dino Jumat tak belajar baca surat Al-Ikhlas sehari 300 misalkan, nggih. 300 itu enggak lama, nggih. Al-Ikhlas sih cepet, nggih. Jadi sambil ngapa-ngapain gitu, pokoknya tasbih munyer lah gitu, pakai tasbih yang cetekan niku nggih. Jadi 300 dimulai dari 300. Nanti wis lanya 300 tambahi 400, tambahi lagi 500, tambahi lagi sampai 1000 nggih. Jadi perbanyak untuk baca surat Al-Ikhlas. Wa akhir salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, juga anjuran lain yang juga dianjurkan sama Nabi Muhammad adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini anjurannya terkhusus oleh Nabi. Katanya Nabi, perbanyak aktiru minas salah alayya, perbanyak baca salawat kepadaku di malam Jumat ataupun juga hari Jumat. Nggih, malam Jumat sampai hari Jumat itu perbanyak untuk baca sholawat. Nggih, makanya amaliyahnya kampung ini sebenarnya maknanya luar biasa. Kenapa kok nenggone masjid malam Jumat maca burdah, Jumat pagi baca maulid, azab, nggih. Nanti Jumat sore ada habsyi, malam Sabtu enek maca tiba. Kenapa kok ini kan maulid ini kan isinya sholawat gitu. Ibu-ibu juga ada di tempatnya Nek Telmi baca Dalail Khairat, isine nggih sholawat nggih. Isine juga sholawat. Kenapa kok ditaruhnya di hari Jumat? Karena memang anjurannya Nabi Muhammad untuk memperbanyak sholawat di hari mulai malam Jumat sampai hari Jumat. Nah, bahkan sampai malam Sabtu pun juga. Karena Jumat ini terkhusus, kalau hari-hari yang lain mulainya itu maghrib, selesainya sampai maghrib. Ada yang mengatakan kalau khusus untuk Jumat mulainya malam Jumat, malam Sabtu itu masih masuk hari Jumat. Malam Sabtu itu masih masuk di dalam hari Jumat. Makanya anjurannya untuk memperbanyak sholawat. Di hadal yaumi khosah. Lafadznya gimana? Sembarang. Pian amalane baca sholawatnya tibil kulub silahkan. Sholawat nariyah silahkan. Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad cukup nggih. Soalnya senengane sholawat Ibrahimiyah, baca sholawat Ibrahimiyah. Sukanya sholawat Al-Fatih, sholawat Al-Fatih nggih. Lek sholawati bebas. Nggih, mau pakai sholawat apapun dan intinya sama. Nggih, nyari perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahma kharajal imam faqta'is salah wal kalam. Nah, dikatakan setelah itu, nggih, ini untuk amaliyah hariannya. Ini dan yang ini nggih terkhusus untuk mereka-mereka yang berangkat sholat Jumat. Perempuan boleh enggak ikut sholat Jumat? Boleh. Nggih. Jadi kalau misalkan perempuan mau ikut sholat Jumat, yang penting masjidnya memang masjid yang punya tempat khusus untuk perempuan. Karena biasanya hari Jumat itu kan semuanya dipakai untuk bapak-bapak, dipakai untuk laki-laki. Dan menyediakan tempat khusus untuk perempuan. Tapi kalau misalkan ada masjid yang di situ menyediakan tempat untuk perempuan dan perempuan ini istilahnya terhindar dari fitnah, maksudnya nggak campur lanang wedok di tempat tersebut, nggih monggo silahkan. Kayak di Madinahnya Rasul, nggih, ataupun juga di Mekah, nggih kan perempuan juga ikut sholat Jumat. Gimana kalau sudah sholat Jumat perempuan wajib sholat duhur lagi napa mboten? Mboten. Nggih, cukup sudah sholat Jumat. Nggih, sholat Jumat itu sudah menduduki kedudukannya sholat duhur. Sudah menduduki kedudukannya sholat duhur. Nah, tapi juga sama, nggih, kesunahan mandinya juga jadi sama, sholatnya sama, nggih, khutbahnya juga ikut sama. Bukan berarti bapak-bapak ndak oleh omong-omongan lah ibu-ibu oleh ndak. Nggih, sama kalau kita hadir Jumat, maka apa yang khitobkan atau apa yang dianjurkan untuk para laki-laki itu juga menjadi kewajibannya para perempuan. Setelah itu dikatakan wa mahma kharajal imam, kalau imamnya sudah keluar untuk ngimami salat, nggih, faqta'is shalah wal kalam. Nggih, faqta'is shalah wal kalam. Maksudnya kalau imam sudah berdiri atau keluar untuk khutbah, nggih, maka hentikan semua aktivitas yang lainnya. Kalau kita lagi sholat, cepat-cepat selesaikan sholatnya.
Ya, cepat-cepat selesaikan sholatnya. Jadi bahkan para ulama menganjurkan kalau kita datang ke masjid mau sholat sunnah tahiyatul masjid, sunnah apa enggak? Kalau imam sudah berdiri, khotibnya sudah berdiri di atas mimbar, kita baru datang, sunnah apa enggak tahiyatul masjid? Tetap sunnah. Ya. Tapi biaqalli mungkin, tapi sependek mungkin. Ya. Bahkan anjurannya para ulama, lakukan yang wajib-wajibnya saja, nggak usah pakai sunnahnya. Jadi langsung takbir, langsung fatihah. Habis fatihah langsung ruku, tidak sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri lagi, fatihah, ruku. Jadi suratnya nggak usah dibaca, iftitahnya nggak usah dibaca. Jadi karena imamnya sudah naik ke atas mimbar, tetap selesaikan sholat tapi biaqalli mungkin, dengan cara yang paling pendek, gitu, dengan cara yang paling pendek. Ojo malah didawak-dawak nih, gitu, jangan malah dipanjang-panjangkan. Jadi fakta islah wal kalam, jangan ngomong lagi, sholatnya cepet-cepet. Washtaqil bijawabil muadzin, sibukkan dirimu untuk menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin. Kalau azan yang pertama dijawabi, nanti azan kedua dijawabi lagi. Tsumma bistima'il khutbah wal iti'ad biha. Setelah itu dengarkan dengan seksama khutbah tersebut, wal iti'ad biha, dan dengarkan. Kalau kita dengarkan ceramah itu jangan cuman didengerin aja, tapi anggap itu sebagai sesuatu kayak khotib ini lagi ngomongi awake dhewe. Nggih, ittaqullah. Nggih, misalkan kan imamnya mesti, khotibnya kan mesti ada kalimat ittaqullah. Ya, aku harus jadi orang sing takwa, harus jadi orang yang tambah takwanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Misalkan ngutip ayat yang itu. Nggih, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan orang yang beriman. Yuk. Jadi sambil terus ngomongi diri sendiri. Jadi dengerin, setelah itu anggap kalau yang diomongkan sama khotib ini tadi adalah sesuatu yang terkhususkan untuk kita. Wal iti'ad biha. Wada'il kalam ra'san fil khutbah. Jangan sampai ngomong, terutama ketika khutbah. Fafil khabar, karena di dalam hadis anna man qala li sahibihi wal imamu yakhtub ansit awsah. Katanya Nabi, barang siapa yang ketika imam sudah lagi khutbah, kok kita ngomong sama teman kita yang di sebelah, atau ansit, mana imamnya wes munggah, faqad lago, berarti dia sudah lalai. Waman lago, dan barang siapa yang lalai ketika Jumat, fala jum'atalah, tidak dapat pahalanya Jumat. Ai qauluhu ansit kalam. Jadi perkataan ansit itu tadi maksudnya kalam. Fa yang bagi ayan hagairahu bil isyarah la bil lafaz. Jadi kalau kita mau ngomongi orang, negur orang, cukup pakai isyarat saja, tidak usah pakai omongan. Biar masjid ini terjaga sakinahnya, biar terjaga ketenangannya masjid. Tsumma tadi bil imam kama sabaq. Setelah itu ikutilah imam seperti yang lalu. Fa idza faragta wa sallamta. Setelah selesai khutbah, habis itu salat, fa idza faragta, kalau sudah selesai, wa sallamta, dan sudah salam, faqra'il Fatihah qabla an tatakallam sab'a marrah. Sebelum ngomong sama orang lain atau sebelum berdiri dari tempat dudukmu, usahakan untuk membaca Fatihah 7 kali. Jadi baca Fatihah 7 kali. Qabla an tatakallam sab'a marrat. Wal ikhlas sab'an. Setelah, jadi Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, wal muawwidzatain sab'an, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali. Jadi Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semuanya 7 kali 7 kali. Padahal ya'simuka minal jum'ah ilal jum'ah. Katanya Imam Ghazali, itu akan menjadi penjagamu dari hari Jumat ini sampai Jumat depan. Jadi bacaan itu akan jaga kamu mulai dari apapun, dari sihir, dari orang hasud, dari mata ain, dari omongannya orang, dari musibah, dari bala. Kamu akan terjaga dari mulai hari itu sampai Jumat depan. Jadi Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Wa yakunu hifzan laka minasyaitan, itu akan menjadi penjagamu dari godaannya setan.
Wa qul ba'da dzalik, setelah baca yang 77 itu tadi, baca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Jadi doanya pendek, nggih. Jadi baca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, ya Mubdi ya Mu'id, yang maha awal, pencipta segala sesuatu, wa mu'id, dan tempat kembalinya segala sesuatu, ya Rahim ya Wadud, yang maha kasih, yang maha memberi, aghnini bihalalika an haramik, ya Allah berkatnya hari Jumat, berkatnya sholat Jumat, berkatnya khutbah Jumat, berkatnya semua yang aku lakukan di hari Jumat ini, aghnini bihalalika an haramik, cukupkan aku dengan yang halal, jangan yang haram. Cukupkan aku dengan perkara-perkara yang halal, jangan sampai tamak memasuki sesuatu yang haram. Entah itu harta, entah itu kesenangan mata, kesenangan telinga, kesenangan langkah kaki, kesenangan omongan, kesenangan apapun, kita minta yang halal-halal saja, jangan dikasih yang haram-haram. Kaki kita, ya Allah cukupkan kaki ini untuk pergi ke tempat-tempat yang halal, ke tempat-tempat yang terhormat. Jangan sampai pengen pergi ke tempat-tempat yang di situ ada maksiatnya. Ya Allah, mata ini cukupkan dengan yang halal, dengan pasangan kita yang halal sama kita. Jangan sampai tomak dengan sesuatu yang haram. Semuanya, harta apalagi, harta apalagi. Ya Allah, cukupkan hartaku ini dengan yang halal, jangan sampai dapat dari perkara yang haram. Wa bi ta'atika an ma'siyatik, dan cukupkan aku dengan ketaatan kepadamu, jangan dengan maksiat kepadamu. Wa bi fadlika amman siwa, dan dari kemuliaanmu dari perkara yang lainnya. Jangan sampai saya jadi orang yang mengharap sama orang lain, jangan jadi orang yang ngerepoti orang lain, jangan jadi orang yang jadi beban untuk orang lain. Wa bi fadlika amman siwa. Tsumma shalli ba'dal jum'ah rak'ataini aw arba'an aw sittan. Setelah itu baru salat ba'diyah Jumat. Ba'diyah zuhur atau ba'diyah zuhur atau ba'diyah Jumat. Berapa rakaat? 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat juga boleh. Faqulu dzalika marwiyun fi ahwalin mukhtalifah. Karena Rasulullah pernah kelihatan dari para sahabat, ada yang meriwayatkan setelah Jumat Rasulullah ba'diyah Jumatnya 2. Sahabat yang lain melihat Rasulullah ba'diyahnya 4. Sahabat yang lain melihat Rasulullah ba'diyahnya 6. Jadi 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Fi ahwalin mukhtalif. Tsumma lazimil masjid ilal maghrib au ilal asr. Setelah itu katanya Imam Ghazali, kalau bisa lazimil masjid, teruslah kamu ada di masjid sampai maghrib atau sampai asar. Jadi maksudnya jaga waktu habis zuhurmu itu untuk melakukan ibadah. Kalaupun nggak bisa, pergilah untuk nyari rizkinya Allah Ta'ala yang bertebaran di mana-mana. Karena kalau di dalam ayat itu, jadi setelah selesai sholat Jumat itu Allah Ta'ala malah ibtagu min fadlillah. Jadi pergilah kamu ke penjuru buminya Allah Ta'ala untuk nyari keafdoliannya Allah. Maksudnya rezeki lebih dari Allah. Ada sebagian ulama yang menganjurkan kalau selesai sholat Jumat itu, usahakan untuk melaksanakan transaksi. Kalau sebelum Jumat haram hukumnya. Jadi apalagi kalau antara azan sampai bubaran Jumat nih, orang yang punya kewajiban sholat Jumat itu haram melakukan transaksi dan transaksinya nggak sah. Transaksinya nggak sah. Jadi misalkan jual beli, dodolan apa gitu, yang beli kok orang Islam laki-laki yang punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, nggak sah transaksinya. Kalau transaksi nggak sah, berarti uang yang didapat ini hukumnya haram. Uang yang didapat ini hukumnya haram. Makanya pian pas Jumatan gitu jangan malah
iki mumpung sepi ngene bapak-bapak kabeh ning masjid, aku tak dolan ning ngene ndi ngono. Nggih, mesen Grab. Nggih, Pak Grab-e lanang. Nggih. Kita transaksi di waktu Jumat. Gimana ini hukumnya? Enggak sah. Oke, jadi uang yang kita kasihkan ke dia enggak sah, dia ngasih jasa ke kita juga enggak sah. Hukumnya semuanya haram. Oke, jadi kalau sebelum Jumat hukumnya haram sama laki-laki. Tapi kalau perempuan enggak, karena perempuan bukan orang yang punya kewajiban sholat Jumat. Oke. Setelah itu, tapi kalau setelah selesai sholat Jumat, kalau setelah selesai sholat Jumat itu malah dianjurkan sama Allah Taala. Makanya orang-orang yang sholat Jumat itu iso nggawa sangu dia. Nah, nanti kelihatan apa? Enak wong dodol kopiah tuku, enak orang jualan buah beli. Dibawa pulang, karena itu waktu yang dianjurkan sama Allah Taala untuk kita bertransaksi. Tsumma lazimil masjid ilal maghrib au ilal asar. Usahakan untuk selalu di masjid di waktu sampai maghrib atau sampai asar. Wa kun husnal muraqabah lis-sa'ati syarifah. Dan jadilah kamu orang yang mencari-cari atau menunggu-nunggu saat al-ijabah, waktu yang dijabahi. Karena katanya Nabi di hari Jumat, mulai malam Jumat sampai hari Jumat itu ada satu waktu, satu waktu, jadi entah itu 1 jam, entah itu setengah jam, entah itu 10 menit, entah itu 5 menit. Kalau orang nepati waktu tersebut dan dia ngangkat tangannya berdoa, pasti dijabahi sama Allah. Gak mungkin gak dijabahi, tapi disembunyikan sepanjang hari. Disembunyikan sepanjang hari. Wa husnul muraqabah li sa'ati syarifah fa innaha mubhamah fi jami'il yaum, karena disembunyikan sama Allah Taala sepanjang hari. Fa asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi ta'ala mutadarri'un. Hendaknya fa asaka, semoga kamu, katanya Imam Ghazali, semoga kamu mendapatkan waktu-waktu tersebut dalam keadaan khusyuk, mutadarri', merendahkan diri di hadapan Allah. Entah itu dengan bacaan Al-Quran, ataupun lagi zikiran, atau lagi sholawatan, atau lagi pokoknya sesuatu yang di situ kalau Allah Ta'ala ngelihat kepada kita dalam keadaan yang baik. Mutadarri'. Wala tahdur fil jami'il hilaq wala tujalisil qussas. Setelah itu kalau hari Jumat jangan menghadiri majelis-majelis atau jangan menghadiri kumpulan-kumpulan yang di situ itu enggak ada faedahnya. Jadi misalkan ini pian lek punya kumpulan arisan, misalkan arisan bumpimpa opo piye, opo arisan 13, opo arisan 20, opo arisan opo ae sembarang kalir arisan itu kalau bisa jangan dilakukan hari Jumat. Kumpulan PKK kan ada kan biasanya kumpulan kampung PKK-an nanti bahas masalah apa bertetangga, masalah kebersihannya kampung dan lain sebagainya, itu kalau bisa jangan dilakukan hari Jumat. Jangan dilakukan hari Jumat. Wala tahdur fil jami'il hilaq wala tujalisil qussas. Jangan duduk di majelis-majelis yang di situ itu isinya mek omong-omongan, cerita-cerita gitu aja jangan. Eman-eman. Kalau kita hadir di majelis kok harinya Jumat, padahal majelisnya itu majelis yang seperti itu. Majelis sih enggak mesti majelis apik, majelis itu artinya tempat duduk. Majelis itu ini namanya majelis. Kenapa? Karena semuanya duduk. Karena semuanya duduk. Tapi kalau majelisul ilim, baru di situ ini majelis ngomongin ilmu. Majelis arisan berarti ngomongin arisan. Majelis omong-omongan berarti isinya omong-omongan. Ngoten nggih. Majelis itu aslinya istilahnya artinya adalah duduk, tempat duduk. Bal majlisul ilmin nafi, kata Imam Ghazali, kalau ada majelis ilmu di hari Jumat jangan sampai kamu enggak datang. Kalau ada majelis ilmu di hari Jumat atau majelis sholawat di hari Jumat, jangan sampai kamu enggak termasuk dari golongan tersebut. Wa huwa alladzi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Kalau pengen tahu majelis ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Kalau kita duduk di situ, hadir di situ, nambah takutnya kita sama Allah.
Nambah takutnya kita sama Allah, wa yanqus min ragbatika fid dunya, dan mengurangi keinginanmu tentang perkara-perkara dunia. Bikin kamu nyari akhirat, bikin kamu tambah pengen deket sama orang-orang yang mulia. Ini berarti majelisnya itu adalah majelis ilmu yang bermanfaat. Fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirah fal jahlu a'wat 'alaika minhu. Katanya Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali nggih saya ngomong, bukan saya cuman menyampaikan aja. Katanya beliau, fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirah, semua ilmu yang tidak membuat kamu itu meninggalkan dunia untuk lebih ingin tentang akhirat, fal jahlu a'wadu 'alaika, mendingan gak ngerti pisan, mendingan gak punya ilmu sekalian. Mendingan kita gak ngerti ilmu sekalian daripada kita ngerti ilmu-ilmu, tapi ilmu-ilmunya ini malah justru bikin kita tambah pengen sama dunia ataupun tambah nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu seperti ini yang sangat ditakutkan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasta'id billahi ta'ala min ilmin la yanfa. Mintalah tolong dari Allah untuk dihindarkan dari ilmu yang nggak bermanfaat. Katanya Nabi di salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min 'ainin la tadma, wa min batnin la yashba, wa min du'ain la yusma. Katanya Nabi, Allah saya minta perlindungan jangan sampai dikasih ilmu yang enggak bermanfaat, dikasih mata yang enggak bisa nangis, dikasih perut yang enggak pernah kenyang, dikasih dikasih doa, kita dikasih doa tapi nggak pernah didengar sama Allah Ta'ala. Ini Nabi Muhammad bahkan sampai minta pertolongan dari Allah Ta'ala untuk dihindarkan dari perkara-perkara tersebut. Karena orang punya ilmu, orang punya ilmu, kok ilmunya nggak manfaat, bahkan untuk dirinya sendiri aja nggak manfaat, itu malah justru menjadi pemercepat dia menuju kemurkaannya Allah. Jadi kok awake dhewe tondone ilmu kita kalau pengen tahu duduk di majelis di situ ilmunya nggak bermanfaat ini gimana? Kita duduk bukannya malah nyalahkan diri sendiri tapi malah banyak nyalahkan orang lain. Itu pertanda kalau ilmu di situ nggak manfaat. Jadi duduk neng gone majelis ngrungokne ceramah. Ibuku tibake salah kabeh amaliae, bapakku tibake salah kabeh amaliae, iki tibake wong-wong sekitar kuwi kabeh ahli bid'ah kabeh, sing yasinan bid'ah, sing tahlilan bid'ah, sing mulutan bid'ah. Jadi bukannya malah nyalahkan diri sendiri, tapi malah justru nyalahkan orang lain. Itu salah satu pertanda kalau ilmu yang disampaikan di situ bukan ilmu yang manfaat. Karena bukannya kita jadi husnudon sama manusia, malah justru nyalahkan manusia. Padahal Nabi Muhammad itu janjinya Allah Ta'ala, Nabi Muhammad itu diutus bukan sebagai pencaci, bukan sebagai pemaki, bukan jerumuskan orang ke neraka, tapi ngajak orang masuk surga. Lah kok saiki sing apik-apik malah justru dianggap ahli neraka, sing apik dhek tok. Iki padha karo setan. Ana khairun minhu. Ya Rabb, saya enggak mau sujud sama Adam karena saya lebih baik daripada dia. Sing liyane kabeh elek, sing apik aku tok. Ini berarti ilmunya ilmu yang enggak manfaat. Ilmu yang manfaat itu yang gimana? Yang kalau kita hadir di situ hati kita tambah adem, atine awake dhewe tambah bercahaya, lebih ngerti harus menjalani hidup ini seperti apa. Kalau kita sholat, kita berusaha untuk lebih memperbaiki sholat. Kalau kita puasa, kita berusaha untuk lebih memperbaiki puasa. Kayak gitu. Hal-hal. Jadi nggak mikirkan yang jauh-jauh, tapi mikirkan yang paling dekat. Nah, ini ilmu yang manfaat, yang merubah diri kita dahulu, baru merubah orang-orang yang ada di sekitaran kita. Yang paling pertama dirubah diri sendiri, bukan orang lain. Fasta'id billahi ta'ala min ilmin la yanfa'. Imam Ghazali minta perlindungan dari Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Wa aktsirid du'a inda tulu'i syams, kata Imam Ghazali, dan perbanyak doa ketika matahari terbit, wa inda zawal, ketika tengah hari, wa indal ghurub, ketika menjelang maghrib, wa indal iqamah, ketika iqamah, wa inda su'util khatib al mimbar, ketika khatib naik ke atas mimbar, wa inda qiyamin nas ila shalah, ketika orang-orang naik untuk berdiri untuk melaksanakan salat Jumat. Fayushiku ayyakuna as-sa'ata syarifah fi ba'di hadhil awqat, karena seringnya waktu ijabah itu justru malah di waktu-waktu ini tadi. Di sela-sela waktu-waktu ini tadi. Ketika subuh, jadi ketika terbitnya matahari, ketika tengah hari, ketika menjelang maghrib, ketika iqamah, ketika imam naik ke atas mimbar, ketika orang mau berdiri untuk sholat Jumat. Ini waktu ini yang paling sering jadi tempat waktu ijabahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditinggalkan untuk kecuali kita dalam keadaan berdoa. Doa sing gampang-gampang, doa yang simpel-simpel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama. Doa yang sering kali kita baca. Wajtahid an tatasaddaq fi hadhil yaum bima taqdir alaihi in qalla. Setelah itu hari Jumat ini juga anjurannya hendaknya kita melakukan yang namanya sedekah. Wajtahid, usahakan untuk sedekah di hari ini bima takdir alaihi, dengan yang semampunya kita. Isone 1000 yo 1000, isone 5000 nggih 5000, bisanya ngasih makanan ya ngasih makanan. Bahkan sekalipun kita sedekah enggak sama manusia sekalipun enggak apa-apa. Kita punya kucing, dikai makan kucingnya, kita punya tanaman-tanaman di depan rumah disirami, niatnya sedekah Jumat. Niatkan untuk sedekah Jumat apapun. Jadi bima takdir alaih, dengan yang kita mampu. Kita mampu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Fatajma' baina shalah was sadaqah was shaum wal qiraah wal dzikir wal i'tikaf. Jadi hari Jumatmu ini penuh atau terkumpul di dalamnya segala macam kebaikan, dari mulai sholat Jumat, sedekah, puasa kalau bisa, qiraah, baca Al-Qur'an, zikir, iktikaf. Juga termasuk di dalamnya adalah iktikaf. Jadi masuk masjid itu langsung niatkan iktikaf. Waj'al hadzal yaum minal usbu' khassah li akhiratik fa asaka yakuna kafaratan li baqiyatil usbu'. Setelah itu beliau mengatakan, jadikanlah hari Jumatmu ini sebagai hari yang khusus untuk akhirat. Jadi terkhusus untuk akhiratmu. Semoga fa'asa ka'ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu. Semoga bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penggugur dosa dari apa yang kita lakukan di hari-hari yang lainnya. Jadi hari Jumat ini kita istimewakan khusus untuk akhirat kita, jangan dipakai untuk mikirkan tentang perkara duniawi. Wallahu a'lam bishawab.